Pernah nggak sih kepikiran kalau salah satu cerita paling epik di dunia, Mahabharata, itu sebenarnya bukan soal perang besar antara kerajaan zaman dulu? Gimana kalau ternyata perang yang sesungguhnya itu ya terjadi di dalam diri kita sendiri? Nah, kutipan ini nih, ini benar-benar jadi intinya. Jauh terpendam dalam diri, ada guratan kisah Mahabharata kita sendiri. Coba deh direnungin sebentar. Provokatif banget kan? Idenya itu ngajak kita buat stop ngelihat keluar, tapi justru ngelihat jauh ke dalam. Dan gagasan keren ini datangnya dari buku Hakikat Mahabharata, tulisan W. Mustika. Jadi buku inilah yang bakal jadi pemandu kita ya, buat ngebongkar epos raksasa ini. Bukan sebagai cerita sejarah doang, tapi sebagai metafora yang dalam banget soal perjalanan jiwa kita nyari makna. Oke, siap. Kita langsung nyemplung aja ya. Konsep pertama yang paling penting buat kita pegang, di mana sih lokasi perangnya? Yang jelas ini bukan di dataran India kuno. Tapi lokasinya itu ada di Kuruksetra di Batin Sunyi. Ya, menurut buku ini dia medan perang kita masing-masing. Bayangin aja, sebuah peta yang terbentuk dari semua tawa, tangis, ya semua pengalaman hidup kita. Justru di sinilah, di dalam sini, konflik paling gede dalam hidup kita itu kejadian. Dan di medan perang batin ini, pasukannya itu bukan prajurit yang bawa-bawa senjata, bukan. Pertarungannya itu, ya adu kuat antara berbagai kekuatan yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Di kubu pertama ada ego kita nih, yang kayaknya nggak ada habisnya. Dorongan buat ngerasa paling bener, paling hebat, pengen diakui terus. Terus ada juga tarikan keserakahan yang kuat banget. Godaan buat pengen punya lebih, dan lebih. Kadang tanpa mikirin akibatnya sama sekali. Dan ada juga jebakan ilusi atau yang sering disebut maya. Ini nih yang bikin pikiran kita jadi kabur, bikin kita ngejar-ngejar hal yang sementara dan lupa sama apa yang sebenarnya penting. Tapi tenang, perangnya nggak berat sebelah kok. Di tengah semua berisiknya ego dan serakah itu, selalu ada bisikan nurani. Suara kecil yang terus coba nuntun kita balik ke jalan yang benar. Nah, panggungnya udah siap kan? Oke, sekarang kita udah tahu di mana medannya. Yuk kita kenalan sama kedua pasukan yang lagi perang buat nguasain diri kita. Buku ini ngejelasinnya simpel banget. Jadi, dualitas dalam diri kita ini dibagi jadi dua sisi. Ada sisi Pandawa, ini ibaratnya tim baiknya kita lah, nurani, kebajikan, semua cita-cita mulia kita. Nah, lawannya sisi Korawa. Ini tim yang isinya ego, serakah, sama semua dorongan buat ngerusak. Dan yang paling penting itu ini, kita itu bukan salah satu dari mereka secara permanen. Nggak ada yang 100% Pandawa atau 100% Korawa. Terkadang kita menjadi Pandawa, terkadang bertopeng Korawa. Hari ini kita bisa baik banget nolongin orang, besoknya bisa aja kita dikuasain sama iri hati. Kita tuh bolak-balik terus di antara dua sisi ini, setiap hari. Terus mereka ini rebutan apa sih? Hadiahnya itu kendali penuh atas kerajaan diri kita. Atau kalau kata di bukunya, kuasa atas Hastinapura pada diri. Intinya, ini pertarungan buat menguasai diri sendiri. Siapa sih yang sebenarnya megang setir pikiran, ucapan, dan akhirnya takdir kita? Dengerin ini semua mungkin kedengerannya capek ya. Kayak perang yang gak ada ujungnya. Tapi buku ini justru nawarin sudut pandang lain. Ini tuh bukan kutukan. Anggap aja ini sebuah undangan. Undangan buat memulai perjalanan ke dalam. Justru perang batin ini adalah jalan kita buat bener-bener kenal sama diri sendiri. Setiap konflik yang muncul, itu kesempatan emas buat ngeliat Mahabharata dan yang lebih penting lagi, buat ngeliat diri kita sendiri dari kacamata filosofis yang lebih dalam. Dan di buku ini dikasih tahu kok jalannya. Langkah pertama, kita harus berani nyelam ke dalam diri sendiri. Langkah kedua, kita coba buat mencapai puncak pemikiran kita. Dan yang ketiga, akhirnya kita bisa ngelihat diri kita dengan cara yang baru, yang lebih jernih. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi seorang Girijaya. Keren banget ya istilahnya. Artinya, jadi pemenang sejati dalam kisah epik di dalam diri kita sendiri. Kemenangan atas apa? Ya atas ego, atas keserakahan, dan atas semua ilusi yang ada. Nah, dari semua ini, kita sampai di satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang jawabannya cuma kamu yang tahu. Di medan perang jiwa kamu sendiri, siapa yang lagi megang kendali? Perangnya masih terus berjalan. Dan pilihannya, ya selalu ada di tangan kita. Setiap hari, setiap saat.